Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba KDM datang ke Jakarta untuk menonton timnas Garuda. Walaupun harus menelan kekalahan, tapi KDM cukup senang dengan progres para pemain. Sesungguhnya dari sisi permainan kita jauh lebih baik, baik individual, kekompakan, ketajaman, kerjasama tim, jauh banyaknya penguasaan bola, tenangan sudut lebih banyak. Bukan kalah kok, nasibnya belum bagus saja. Kalau mainnya udah bagus banget. Selain itu, KDM mendadak jadi pusat perhatian warga. Padahal kalau Gubernur Jakarta turun, belum tentu ada yang minta foto sama tanda tangan. Tapi warga Jakarta seolah menganggap Kang Deddy gubernur mereka sendiri. Bahkan ada yang teriak minta Kang Deddy buat jadi gubernur di Jakarta. Pak Deddy di Jawa Barat Jakarta ya. Jawa Barat Jakarta ya Pak Deddy. Inilah perbedaan KDM saat disambut sama warga Jakarta, walah di kerumuni begitu ya. Terima kasih kepada warga Jakarta yang sudah menyambut pemimpin kami Jawa Barat, dan di sampingnya ada Bupati Sumedang, Bupati Majalengka, dan di belakangnya itu terlihat Bupati Purwakarta. Dan inilah lihat ketika warga Jakarta menyambut gubernurnya sendiri, mana warganya kok tidak terkelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, selamat datang kembali di channel Pabrik News. Semoga saudaraku diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya dengan cara like, komen, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang, tetap menayangkan berita-berita yang bermanfaat. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku, kita akan melanjutkan beritanya berikut ini. Gue baru sadar, ternyata ada gubernur yang popularitasnya udah kayak artis nasional. Bukan menteri, bukan selebriti, tapi cuma seorang gubernur dari daerah, Deddy Mulyadi. Awalnya gue kira ya wajar aja beliau dielu-elukan warga, paling cuma di Jawa Barat aja. Tapi ternyata gue salah besar. Waktu beliau nonton langsung pertandingan timnas di Stadion Gelora Bung Karno lawan Bulgaria kemarin, yang nyamperin beliau itu bukan cuma orang Jawa Barat. Banyak banget penonton dari luar daerah yang ikut nguberin, minta foto, bahkan nyapa langsung. Dari situ gue langsung kepikiran, kalau misalnya Pramono Anung datang ke Bandung, bakal disambut semeriah itu nggak ya? Bukan buat ngebandingin, tapi ini menarik karena makin kesini elektabilitas Deddy Mulyadi itu kerasa banget lagi naik. Banyak warga yang puas sama kinerjanya, dan jujur aja jarang banget kita dengar isu negatif soal beliau. Mau dibilang gubernur konten ya silahkan aja, tapi kalau hasil kerjanya nyata dan dirasain masyarakat, menurut gue itu justru jadi nilai plus. Nah sekarang gue pengen tahu pendapat lo. Menurut lo, fenomena Deddy Mulyadi ini cuma tren sementara atau emang lagi lahir sosok pemimpin besar? Tulis di komentar. Pak Deddy di Jawa Barat Jakarta ya. 62% warga Jabar yang memilih KDM di Pilkada 2024 lalu, kini bernapas lega. Mereka merasa puas akan pilihannya, karena mereka memberi mandat pada orang yang tepat. Dan nyata, Jawa Barat kini mengalami kemajuan yang pesat, karena KDM bekerja satset, bukan sekedar omon-omon. Tapi beliau turun ke lapangan dan mencari solusi di setiap masalah. Bagaimana dengan pejabat di daerah kalian, Sob? Gak mau nyalain pemain, ini respon berkelas KDM pasca timnas kalah. Bukannya kecewa, KDM justru sebut Indonesia gak kalah, cuma nasib belum berpihak. KDM, permainan kita keren banget, individual dan kerjasama tim jauh lebih baik. Simak pembelaan jujur KDM buat para penggawa Garuda yang sudah berjuang. Siapa yang setuju sama pendapat bijak KDM kali ini? Tonton sampai habis ya. Skornya udah bener 1-0, cuman kalah. Tadi kan saya menang 1-0, skornya udah bener 1-0, cuman kalah. Terus ini bukan kalah kok, nasibnya belum bagus aja. Kalau mainnya udah bagus banget. Oh keren banget, harusnya menang. Kalau Dewi Fortunanya lagi berpihak, kebetulan Dewi Fortunanya lagi nggak berpihak. Ya. Mungkin PR-nya apa sih Pak untuk timnas sendiri? Iya, kan nanti lama-lama juga makin solid kan, makin solid, makin terpadu, ujian pertandingannya makin banyak, ya pasti makin tajam. Kalau tadi sih mainnya udah keren, cuma persoalannya kan menjadi gol itu kan urusan penentuan
nasib kita dalam bermain bola. Pak Beckham pemain Persib yang bagus di timnas 2 laga ini Pak. Iya bagus, tadi istirahat. Saya ketemu sama ibunya, kenapa harus istirahat? Capek katanya. Tapi sangat sayang juga. Ada penalti juga. Oh iya, ya artinya kekalahan pun kan karena oleh penalti, bukan oleh gol yang dikelola seperti biasa. Sesungguhnya dari si permainan kita jauh lebih baik individual, kekompakan, ketajaman, kerjasama tim, jauh banyaknya penguasaan bola, tendangan sudut lebih banyak. Tapi ini nasibnya yang belum. Kita nanti suatu saat juga akan nasib berpihak pada kita. Kenapa Bukades seperti ini? Karena alhamdulillah Bukades itu salah satunya mencontoh sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah Kang Haji Deddy Mulyadi. Beliau adalah guru besar saya, beliau adalah motivator saya, beliau adalah sosok yang betul-betul ramah, tidak pandang bulu kepada siapapun. Nah, alhamdulillah banyak sekali masyarakat yang terbantu oleh beliau, dan saya mencontoh beliau dalam segi kepemimpinan saya sebagai kepala desa. Kita doakan sahabat subscriber, semoga Kang Haji Deddy Mulyadi selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo sahabat subscribers, kita ikutin kegiatan Bukades hari ini. Yuk kita ke sana. Lalawara teuing eta kapan Akang oge punya gubernur ngapain Kang Dedi kalau udah di Jawa Barat, di Jakarta aja ngapain cuma di Jakarta, se-Indonesia aja Bapak, se-Indonesia aja ya. Kalau nanti udah 2 periode Bapak Prabowo, iya kan Pak? Iya kan? Yuk Bang, tukeran gubernur yuk sama DKI. Kira-kira ngapa? Udah enakan gubernur DKI daripada gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat mah tukang ngonten, saban hari ngonten, gara-gara ngonten kinerjanya dipuji sama warga Jawa Barat. Yang sabar ya saudara-saudara, maaf kita nggak menerima tukar gubernur atau tukar tambah. Salam warga jaga desa. Tak sengaja ketemu teman semasa sekolah SD yang kini sudah hidup menjanda dan setiap hari mencari nafkah dengan berjualan gorengan. Kang Dedi pun mengajak sang sahabat tersebut ke rumahnya dengan niat ingin memborong semua dagangannya. Sik, dia. Dia ingat keneh tuh tanah saha. Oh, dia ingat ini tanahnya Mang Sumarta. Mang Sumarta itu Amang. Nah, ini tanah Mang Sumarta. Adiknya Mang Sumarta. Oh, jadi dia orang sini. Ini tempat dia dulu. Nah, gitu. Baheula lama di dia teh kandang bebek. Jeung tangkal sapi. Itu. Sapi. Jeung tangkal itu. Tangkal cerme. Rambutan. Kuring teh kung siragrag di tangkal cerme. Dia kete sih teh boga adi lalaki saha. Baturan sekolah teh. Si Sahmin di mana? Di Balele, bahasa Bapak di Payunan Bumi Sahmin cenah roskeun. Gawe naon? Ada. Oh, digawe di perkebunan. Ini teman-teman saya waktu SD nih. Ini teman saya SD nih. Nah, Tesi. Karyamah teh. Mama di mana? Aya di ditu sakat butitin paling ditu. Oh. Saurang Cikonang eta mah. Oh. Aduh ieu na. Kawina. Oh, ini jualan nih, dia dagang lebu. Iya masihan. Nya nu masihan ieu opak. Ai dagangan sebeak? Ye, ari maneh? Aya tuh sakieu deui patah. Oh, ji deui saeutik deui. Menang sabaraha sakieu teh? 60.000. 60.000 sakieu teh. Batina menang sabaraha? Nya menang 20.000 batin. Jangan jajan. Iya, ini teman saya nih. Oh, aduh. Adina Tesa. Lanjut Sahmin. Aing Sahmin sakelas jeung urang, Din.
Dan naik tehnya, tesinya baheula aja. Saru yang kurang naik. Tesa, Tesi, Sahmin, di Bandung. Hah? Dulur teh. Tesa, Tesi di Bandung. Tuh, tesanya. Oh, atuh hiji deui. Bungkus syarat. Bungkusna teh BBB. Waduh. Amproknya. Buat subur gitu jeung kuringnya hirupna subur keneh ieu. Wah, kat badag ieu lah. Turan badan. Oh. Sabaraha itu dua teh? 2.000. Oh, 1.000-an teh. Aya keneh barang 1.000 ayeuna teh. Ya Allah ya Robi. Bareng lain teh naiknya ke kelas 1. Ini nggak naik kelasnya bareng sama saya waktu kelas 1. Ya, Kak. Nah. Pak Deddy Mulyadi, saya lagi di Jawa Barat ya, sudah mengukur jalan-jalan yang Bapak bangun itu. Ya, sangat mengecewakan para koruptor Pak ya. Soalnya aspal yang Bapak bangun itu kok tebal-tebal ya. Jadi koruptor-koruptor sekarang ini terancam ya. Mereka itu ya hampir nggak bisa makan lagi karena mereka itu sekali makan itu ratusan juta. Nah, mau bayar inilah, mau bayar itulah, mau ke luar negeri lah, mau beli barang haram lah, ya. Untuk pengawas proyek juga nggak ada seseran Pak ya. Biasanya mereka itu sekali narik meteran itu udah puluhan juta. Sekarang ini nggak ada lagi seseran, nah. Inilah Bapak Deddy Mulyadi itu ya mematikan para koruptor Pak. Itu Pak ya. Jadi kami nggak bisa koruptor lagi nih Pak ya, nggak bisa korupsi lagi. Kalau ya ini jangan sampai nih Bapak Deddy Mulyadi ini jadi pemimpin di Konoha. Wah, bahaya kami Pak ya. Biasanya kami yang suka korupsi ini aduh terancam kali Pak ya. Inilah yang ditakutkan kalau Bapak Deddy Mulyadi ya jadi presiden Indonesia, aduh. Selesai semua ini koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Ya, habis selesai. Para kampang-kampang ya, wah kocar kacir nanti. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya saya lebih ngonten, lebih itu. Saya enggak, saya kerja aja. Saya lebih senang teknokrasi. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Bahkan kadang-kala kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Termasuk beberapa kali saya enggak mau. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Saya pengen tahu Gubernur Jawa Barat, tahu nggak? Jawa Barat. Deddy Mulyadi. Warga Jakarta nih kalau saya tanya warga Gubernur Jawa Barat pasti tahu Deddy Mulyadi. Kita kalau dari Kenapa? Pak Deddy Mulyadi itu Kenapa? sering ngeliat selama YouTube-nya, TikTok. Pendapat Ibu tentang Pak Deddy gimana? Baik. Orangnya baik. Top. Topnya suka ngebantu orang-orang miskin gitu. Tapi warga Jakarta pengennya ketemu sama Pak Deddy. Hah? Ya kepengen lah. Warga Jakarta sependapat dengan hasil survei indikator politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan warga terhadap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tak sebesar dibandingkan kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Diketahui dalam survei yang dirilis oleh indikator politik pada Rabu 28 Mei 2025 menunjukkan warga Jakarta yang puas dengan 100 hari awal kinerja Pramono Anung hanya 60%. Angka itu jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kepuasan warga Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi yang sebesar 95%. Iya, Deddy Mulyadi lebih ke masyarakat banget dia sih kalau kata aku. Bagus dia, bagus. Iya, saya ngikutin dia deh pokoknya. Kalau Pramono sih belum ngeliat ya effortnya ya. Kalau Pramono sih belum ngeliat ya effortnya ya. KDM, Bapak Aing, katanya gubernur konten. Cukup sekali aja kamu jadi gubernur Jawa Barat itu. Dengar itu. Yang jelas kami masyarakat tidak terima
kamu kalau mencalonkan lagi jadi gubernur Jawa Barat. Tahu? Dengar itu. Kami maunya Bapak Aing jadi presiden ya. Bapak Aing, tolong Bapak Aing, kami seluruh masyarakat cemburu Pak ngelihat pemimpin kayak Bapak Aing kalau cuma ngurus Jawa Barat. Hei orang Jawa Barat, lihat itu gubernurmu, ya gubernurmu dilihat itu ngapain. Makanya jadi gubernur jangan overload tuh bantu, overload bangun-bangun, ngasih-ngasih, bangun jalan, militerisasi, ya. Jangan terlalu, biar nggak gitu. Karena apa? Karena gubernur lainnya itu makin nggak kelihatan. Sudah, Kang Deddy tinggal aja pindah ke sini aja, ke Jawa Timur, biar sini lebih baik lagi ya. Gubernur ke overload aja ya, over. Tapi memang bagus sekali, itu yang kita cari ya. Bukan gubernur lainnya rame waktu kampanye, habis kampanye tenggelam, nggak tahu kemana, tidur mungkin ya. Kang Deddy itu ya jos pokoknya. Aimbeya RR Pramono Anung kebakaran jenggot. Warga DKI berjubel sambutan kedatangan KDM Gubernur se-Indonesia ini buktinya. Anjing warga Jawa Barat di mana ayana, semoga hari ini di hari Jumat saya ucapkan salam Jumat berkah. Semoga di hari Jumat ini diberikan keberkahan, dimudahkan rezeki serta dilancarkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk selanjutnya saya di sini akan mengomentari sebuah peristiwa yang sangat membanggakan tentunya, di mana kita saksikan bahwa akhir-akhir ini Bapak KDM, Bapak Gubernur kita berkunjung ke salah satu wilayah di Jakarta atau DKI Jakarta. Dan yang menjadi kebanggaan kita adalah dimanapun beliau berada, kemanapun beliau pergi, maka warga masyarakat selalu antusias untuk menyambut. Kemanapun beliau pergi akan selalu disambut antusias oleh warga masyarakat dan sangat berbondong-bondong, berjubel-jubel, berpadat-padatan hanya untuk sekedar bertemu dan melihat wajah dari Bapak Aing, Bapak Gubernur kita. Inilah yang membedakan dengan gubernur yang lain. Tentunya sebagai warga Jawa Barat kita patut merasa bangga ya, dan sangat bersyukur memiliki pemimpin yang dicintai oleh segenap warga atau seluruh warga di Indonesia, di mana kepopuleran beliau bisa mengalahkan semua pemimpin di Indonesia. Bahkan sekelas presiden pun saya rasa kepopulerannya kalah sama Bapak Aing atau Bapak KDM. Luar biasa. Tentunya khusus untuk Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta ini sangat kecolongan. Ini sangat kebakaran jenggot bagi beliau, karena ternyata warga masyarakatnya malah justru lebih senang menyambut kedatangan atau kehadiran Bapak KDM, Bapak Gubernur Aing. Untuk itu kita sebagai warga Jawa Barat selalu berdoa, berharap mudah-mudahan beliau diselamatkan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama dukung apa yang menjadi program-program beliau yang baik tentunya. Semoga Jawa Barat semakin istimewa, dan mohon maaf untuk para gubernur yang lain, jangan iri ya. Inilah gubernur kami, Gubernur Jawa Barat. Sangatlah cocok kalau ada yang mengatakan inilah gubernur rasa presiden. Inilah gubernur satu-satunya gubernur nasional, bukan hanya gubernur Jawa Barat, tapi gubernur seluruh Indonesia. Inilah KDM. Inilah pemimpin masa depan. Inilah satu-satunya pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Inilah satu-satunya pemimpin yang mampu menggait semua hati nurani rakyatnya. Inilah satu-satunya pemimpin yang mampu menjadi orang nomor satu di hati rakyatnya. Inilah satu-satunya pemimpin yang berhasil meraih Nobel kasih sayang semua rakyatnya. Inilah satu-satunya pemimpin yang mampu menjalankan roda kepemimpinannya dengan tegas, adil, dan tidak pandang bulu, hanya untuk kepentingan rakyatnya.
Sehingga jalan-jalan di Jawa Barat terasa menjadi sirkuit internasional ala KDM. Ini luar biasa. Semoga prestasi ini dapat dipertahankan dan akan terus berlanjut hingga periode berikutnya. Kita berharap Bapak KDM dapat memimpin Jawa Barat hingga 2 periode. Saya berharap seperti ini. Adapun selanjutnya tentunya kita berharap beliau menjadi RI 1. Semoga ini terwujud. Dan sekali lagi saya apresiasi untuk Bapak KDM, untuk Bapak Aing. Semoga sehat-sehat selalu. Sekian untuk pagi ini. Salam Jabar Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Bapak Aing.